Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan bahwa pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Islam Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang pada hari ini membahas tentang bagaimana hukum menjadikan boneka arwah atau spirit doll sebagai anak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boneka arwah atau spirit doll sedang digandrungi oleh beberapa publik figur di Indonesia. Mereka merawat boneka itu layaknya seperti merawat bayinya sendiri. Diperlakukan seperti bayi yang hidup. Mulai dari diberi kasih sayang, kemudian diberikan pakaian, diberikan aksesoris, digendong, seperti merawat anak sendirilah, seperti itu. Nah, spirit doll atau boneka arwah ini sangat berbeda jauh dengan boneka yang biasa dimainkan oleh anak-anak perempuan. Karena bagi mereka yang mengasuh boneka arwah ini meyakini ada roh orang yang sudah meninggal dunia yang bersemayam di dalam boneka itu. Nah, ini menjadi satu masalah begitu. Bagaimana sebetulnya ajaran Islam tentang ruh orang yang sudah meninggal itu? Apakah benar ruh orang yang sudah meninggal itu bisa dipindahkan ke dalam boneka? Atau bisa menjelma menjadi hantu, menakut-nakuti orang dan sebagainya? Di dalam kitab Durratun Nasihin, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya. Sahabat Rasulullah yaitu Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an pernah ditanya tentang ruh orang yang sudah meninggal dunia. Abu Bakar ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya jawaban-jawaban atau statement atau perilaku yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ini merupakan hasil dari pelajaran yang didapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasu'ila Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu anil arwahi hina takhruju minal ajsad aina tadhhabu aina tadhhabu. Dan Abu Bakar radhiyallahu an ditanya tentang arwah orang yang sudah meninggal dunia, arwah yang keluar dari tubuh, kemana mereka arwah-arwah itu perginya? Qala, maka Abu Bakar menjawab, bi sab'ati mawadi'a. Ruh-ruh itu menempati atau pergi ke 7 tempat. Amma arwahul anbiya wal mursalin pamakruha jannatu adnin. Adapun arwahnya para nabi, para rasul-rasul Allah itu tempatnya adalah di surga Aden. Jadi mereka para nabi, para rasul Allah itu ketika sudah meninggal, ruhnya keluar dari jasadnya, ruhnya itu berada di Jannatu Aden,
di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma arwahul ulama'i pamakruha jannatul firdaus. Adapun arwahnya para ulama itu tempat mereka setelah meninggal dunia yaitu berada di surga firdaus. Para ulama yang senantiasa menyebarkan agama Islam, mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang untuk berbuat kejahatan, itu ketika meninggal dunia sudah disediakan tempatnya oleh Allah, tempatnya di Jannatul Firdaus, tempat ruh para ulama itu. Wa amma arwahus su'ada pamakruha jannatu illiyin. Adapun roh orang-orang yang soleh, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu tempatnya adalah di illiyin. Di surga illiyin namanya. Jadi orang-orang soleh itu ketika sudah meninggal, ditempatkan ruhnya itu di illiyin. Sehingga tidak benar kalau ada ruhnya orang itu bergentayangan gitu ya. Wa amma arwahu syu'ada fatatiru mislat tuyuri fil jannah haitsu sya'at. Dan ruhnya para orang-orang yang mati syahid, para pejuang-pejuang di jalan Allah, itu berterbangan seperti burung yang berterbangan. Burung itu masuk ke dalam surga kapan saja dia mau. Itu ruhnya para syuhada. Wa amma arwahul mu'minin al-muznibin fatakunu mu'alliqatan fil hawa la fil ardi wala fis sama ila yaumil qiyamah. Adapun rohnya orang-orang mukmin tetapi al-muznibin, orang-orang mukmin yang berdosa, orang-orang mukmin yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan, ruhnya itu mu'allaqatun fil hawa. Ya, bergantung di angkasa. La fil ardi wala fis sama. Ya, tidak di bumi, tidak juga di langit. Jadi ruhnya bergentayangan itu. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang maksiat kepada Allah, belum sempat bertaubat, belum diampuni oleh Allah, ruhnya bergentayangan. Tapi bergentayangannya bukan di bumi, bukan menjadi suster ngesot, bukan menjadi pocong yang menakut-nakuti orang gitu ya. Karena beradanya di angkasa. Dan itu pun lapis sama wala fil ard, tidak di langit dan tidak di bumi. Itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka oleh karena itu tidak benar kalau ada di bumi ini ruh orang yang sudah meninggal itu gentayangan gitu ya. Atau berubah menjadi hantu yang menakut-nakuti orang. Nah, bisa saja itu adalah setan yang menyerupai orang yang sudah meninggal itu. Wa amma arwahu auladil mu'minin fatakunu bi jabalin minal misk. Dan ruh anak-anak orang yang beriman, maka adalah ruh itu berada di gunung yang terbuat dari misik yang berada di surga. Jadi tidak bisa itu bayi-bayi orang beriman yang meninggal dunia kemudian ruhnya dipindahkan ke dalam boneka gitu ya. Karena ruh bayi-bayi yang meninggal itu sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat tersendiri
namanya fi jabalin minal misk. Di alam gaib begitu ya. Wa amma arwahul kafirin fi sijjin. Nah, adapun orang-orang arwahnya orang-orang kafir itu fi sijjin, berada di sijjin. Jadi dia nggak bisa arwah itu keluar-keluar gitu. Apalagi masuk, dipindahkan ke dalam satu tempat begitu ya. Tidak bisa. Bagaimana kondisi arwah orang-orang kafir itu fi sijjin? Ya, mereka diazab begitu ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka diazab yu'adzibuna ma'a azadihim ila yaumil qiyamah. Mereka diazab atas perbuatan-perbuatan salahnya itu sampai hari kiamat. Sehingga tidak sempat untuk keluar ke dunia ini menggoda orang-orang gitu ya. Mereka saja sedang diazab gitu. Nah, begitu juga ketika Ibnu Hajar ditanya, Su'ila Ibnu Hajar an mustaqirrir ruh ba'dal mauti. Ibnu Hajar ditanya tentang tempat ruh setelah meninggal dunia. Pak Ajaba, maka Ibnu Hajar menjawab, inna arwahal mu'minina fi illiyin wal kafirina fi sijjin. Sesungguhnya arwah orang-orang yang beriman itu berada di satu tempat namanya illiyin. Sedangkan arwah orang-orang kafir itu juga berada di satu tempat namanya sijjin gitu ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Ibnu Abbas apa yang dimaksud dengan illiyin dan sijjin itu. Qala al-A'mas, ini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Qala al-A'mas, sa'ala Ibnu Abbasin Ka'ban wa ana hadirun an sijjin. Ya, Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, dan saya, kata A'mas, pada waktu itu hadir. An sijjin, tentang apa itu sijjin? Qala, Ibnu Abbas menjawab, ini Ibnu Abbas adalah seorang ahli tafsir gitu ya. Qala, Ibnu Abbas menjawab, hiya al-ardu as-sabi'atu wa fiha arwahul kuffar. Yang dimaksud dengan sijjin itu adalah bumi yang ketujuh gitu ya. Jadi lapisan bumi yang ketujuh yang di bawah begitu, itulah namanya sijjin gitu ya. Dan itu merupakan tempatnya orang-orang kafir gitu ya. Wasa'alahu an illiyin, dan Ibnu Abbas juga bertanya kepada Ka'ab tentang illiyin. Apa itu illiyin? Qala hiya as-sama'u sabi'ah wa fiha arwahul mu'minin. Yang dimaksud illiyin itu adalah langit yang ketujuh, yang di dalamnya itu merupakan tempat arwah-arwah atau ruh orang-orang yang beriman. Nah, jadi dengan demikian jelas bahwa ruh orang yang sudah meninggal itu tidak gentayangan, tidak bisa dipindahkan ke dalam boneka gitu ya. Seperti itu. Karena sudah Allah tempatkan pada tempatnya sampai menunggu datangnya hari kiamat. Bagi orang-orang beriman, beramal soleh, ketika menunggu mendapatkan kenikmatan dari Allah, tempatnya di illiyin. Sedangkan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, itu tempatnya di sijjin dan sedang mendapatkan siksaan dari perbuatan-perbuatannya itu. Para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center. Oleh karena itu, berarti ruh yang dimasukkan ke dalam boneka itu bukan ruh orang-orang yang sudah meninggal. Siapa itu kalau begitu? Bisa jadi itu adalah setan gitu ya. Itu adalah setan. Karena setan itu
dengan berbagai caranya untuk menggoda dan menjerumuskan manusia ke dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan itu bisa masuk kemana-mana gitu ya. Dalam hadis-hadis diriwayatkan begitu. Setan itu bisa berada di dalam lubang, bisa ada di dalam rumah kita. Setan itu bisa berada di pasar. Bahkan setan bisa masuk ke dalam aliran darah kita. Dan menurut Imam Ghazali juga setan itu bisa masuk ke seluruh benda-benda gitu ya. Sampai gadget yang kita gunakan, apakah itu laptop ataukah HP, itu bisa saja begitu ya dimasukkan oleh setan gitu ya. Maka ketika kita menggunakan HP, bisa jadi di sana ada godaan-godaan setan karena setan masuk ke dalam HP itu. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita tahu bahwa sebetulnya yang masuk ke dalam benda itu adalah setan, maka kita tidak boleh menjadikan setan itu sebagai teman gitu ya. Kita tidak boleh mengikuti setan begitu ya. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu akan menyuruh kepada berbuat kemunkaran dan kerusakan. Na'udzubillah. Jadi tidak boleh menjadikan setan itu sebagai teman. Apalagi menjadikan setan itu sebagai penolong gitu ya. Karena ada anggapan begitu, boneka yang dimasukkan arwah itu bisa menjadi penolong, ya, bisa memberikan pengobatan atau bisa memberikan keberuntungan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Ini sangat dilarang oleh ajaran Islam. Di dalam Al-Quran surat Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di dalam surat Al-Jin ayat 6. Itu diceritakan, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan atau pertolongan kepada beberapa laki-laki dari bangsa jin. Tetapi mereka, jin-jin itu, menjadikan manusia yang meminta pertolongan kepada jin itu bertambah sesat. Na'udzubillah. Jadi saudara-saudara sekalian, para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center, ini makhluk Allah ciptakan dan durhaka pada Allah adalah jin gitu ya. Adalah iblis gitu. Adalah iblis. Nah, iblis ini yang menjadi nenek moyangnya jin dan setan. Nah, setan itu menurut At-Tabari merupakan kata sifat ya bagi setiap sesuatu atau setiap orang yang durhaka kepada Allah. Setiap yang durhaka kepada Allah
baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia itu disebut setan ya. Maka dalam Al-Quran surat An-Nas disebut minal jinnati wan nas. Ya. Nah, jadi ketika ada seseorang yang meminta pertolongan kepada jin, ya, meminta pertolongan kepada setan, ini dilarang dalam Al-Quran begitu ya. Tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan gitu ya. Dan juga karena setan itu bisa menjadikan manusia yang meminta pertolongan kepada setan itu akan menjadi sesat begitu ya. Para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center, oleh karena itu dengan demikian mudah-mudahan kita memahami bahwa ya, mengadopsi atau menjadikan spirit doll atau boneka arwah yang di dalam boneka itu ada arwah-arwah yang dianggap arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu merupakan pemahaman yang keliru begitu ya. Sebetulnya yang berada di dalam boneka itu bukan arwah-arwah orang yang sudah meninggal dunia, tetapi setan yang masuk ke dalam boneka itu. Sehingga dengan demikian, berdasarkan firman-firman Allah, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, di mana kita tidak boleh berteman dengan setan, karena setan itu musuh manusia. Juga tidak boleh kita mengikuti langkah-langkah setan. Juga Al-Quran menegaskan tidak boleh kita minta pertolongan kepada setan. Maka menjadikan boneka arwah atau spirit doll sebagai anak itu tidak boleh begitu ya. Dilarang dalam ajaran Islam. Karena nyata-nyata itu nanti akan bersekutu dengan setan, yang setan itu merupakan musuh manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih baiknya jika kita ingin memelihara anak, peliharalah anak yang memang betul-betul merupakan manusia asli gitu ya, bukan boneka. Karena di sana kita akan bisa membantu sesamanya. Barangkali ada orang tua yang ketika melahirkan anaknya kesulitan ekonomi, kita bisa membantu dengan kita angkat anaknya itu. Dan juga bisa merasakan bagaimana perasaan batin menjadi orang tua begitu ya. Bagaimana mengurus anak yang sebenarnya. Ya, memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan kasih sayang kepada makhluk yang benar-benar hidup, kepada manusia begitu ya. Nah, sehingga dengan demikian berbeda dengan merawat kita kepada boneka begitu ya. Dan juga yang terpenting, bisa jadi ketika kita mengangkat yang benar-benar anak gitu ya, benar-benar manusia begitu, anak yang manusia, maka jika kita didik dengan baik, kemudian menjadi anak soleh, maka anak soleh itu akan tentu menolong orang tua yang mengangkatnya. Mendoakan orang-orang tua yang mengangkatnya. Dibandingkan dengan memelihara boneka. Yang boneka itu tidak bisa memberikan apa-apa gitu ya. Pada saat nanti di yaumil qiyamah gitu ya. Demikian para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.